Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Kreator Kreator. Di video kali ini teman-teman, seperti biasa saya akan berbagi tutorial lagi. Yang mana di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat orientasi halaman pada satu dokumen, yang mana nanti kita bisa membuat orientasi dokumen itu bisa dalam bentuk portrait dan bisa juga kita bisa membuat dalam bentuk landscape. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung masuk di tutorialnya. Jadi teman-teman ya, biasanya kan kalau misalnya di sini kita membuat misalnya 2 halaman ya. Saya aktifkan dulu yang ini ya. Misalnya kita membuat 2 halaman. Ini kan kalau misalnya yang di atas ini kita membuat orientasinya misalnya landscape, maka akan secara otomatis yang di bawah juga ini akan ikut menjadi landscape. Nah, sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan menggunakan pengaturan break-nya. Jadi teman-teman, untuk kita bisa membuat landscape dengan portrait, dalam hal ini adalah dokumennya itu berdiri, kemudian yang satu dokumennya baring. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita lakukan dulu pengaturan break. Misalnya di sini ya, saya akan membuat 3 halaman. Jadi saya akan membuat 3 halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, untuk misalnya di halaman 1 ini adalah portrait. Kalau di halaman 2 kita membuatnya itu adalah landscape, maka kita harus membuat dulu break-nya itu dengan menggunakan next break. Seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, next section break. Jadi ketika sudah muncul seperti ini ya, seperti video-video sebelumnya, ini Anda bisa mengkondisikan halaman yang berikut yang ini bisa kita menggunakan orientasi landscape. Nih ya, bisa dilihat yang ini berdiri, yang ini baring. Kemudian misalnya perhatikan yang berikutnya ini, kalau misalnya saya bikin lagi halaman baru, maka secara otomatis sudah akan mengikuti yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk kita menormalkan menjadi portrait, ini kita buat lagi seperti tadi. Kita menggunakan lagi break next break. Nah, perhatikan, berarti ini kita bisa buat lagi orientasinya portrait. Oke, bisa dilihat. Ini biasanya kasus seperti ini kita dimungkinkan kita misalnya di sini kita membuat untuk misalnya di halaman yang landscape ini kita bisa membuat tabel yang mungkin yang agak sedikit lebar, maka kita harus mengakali ya kertasnya seperti ini. Saya kira bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Kemudian, apakah hanya sebatas ini untuk kita bisa merubah format pada setiap halaman ini? Mungkin misalnya yang ini ya, apakah ini kan ukuran kalau kita lihat layoutnya itu ukurannya adalah A4. Apakah ini bisa kita variasikan dengan ukuran yang lain? Bisa. Kita misalnya mungkin menggunakan ukuran amplop. Nah, bisa dilihat ya. Jadi yang seperti ini bisa kita gunakan, yang penting kita harus selalu menggunakan section break ya. Nah, oke, saya normalkan kembali dengan menggunakan Ctrl Z. Kemudian mungkin saya menggunakan ukuran B5, mana B5 yang ini. Kemudian saya gunakan lagi next break. Perhatikan, ini sudah ada juga. Saya di sini menggunakan A4. Bisa dilihat teman-teman, ini ukuran A4, di sini ukuran juga A4, tetapi landscape. Kemudian ini ukuran B5, di sini ukuran A4 kembali, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya sampai 100 halaman kita membuatnya di sini, tetap akan mengikuti halaman yang kita atur terakhir. Saya kira ini bisa dipahami. Oke, saya kira cukup ya untuk bagaimana cara kita membuat halaman yang berdiri, kemudian halaman yang baring, yang mana mungkin memungkinkan kita untuk kita bisa membuat tabel. Saya cari kreator-kreator, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.